Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kendaraan bermotor di jalan raya adalah penyumbang polusi udara berupa emisi zat karbon yang membahayakan kesehatan manusia. Selain itu juga menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan suhu udara di bumi meningkat. Untuk mengurangi polusi udara tersebut kini sudah mulai diproduksi kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Selain menimbulkan polusi udara, kendaraan bermotor juga menimbulkan polusi suara terutama bila mana knalpot pabrikan kendaraan bermotor telah diganti dengan knalpot modifikasi yang menghasilkan suara knalpot menjadi lebih bising memekakan telinga dan mengganggu pengguna jalan raya lainnya. Knalpot bising di samping memproduksi polusi suara juga polusi udara karena biasanya knalpot bising itu tanpa dilengkapi filter asap sehingga menambah buruk polusi udara. Untuk itulah demi kenyamanan berkendara di jalan dan juga mengurangi polusi suara dan udara maka tak hanya polisi di Indonesia yang harus sibuk merazia atau menangkapi para pengendara motor berknalpot bising tapi ternyata polisi di Malaysia juga melakukan hal yang sama. Akan tetapi dalam hal hukuman untuk efek jera bagi pengendara motor berknalpot bising antara Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Berikut laporan selengkapnya yang dikutip dari Detik News tentang razia knalpot bising di Malaysia dan Indonesia. Sebagai informasi, knalpot bising di Malaysia disebut dengan exhaust bising. Pemilik kendaraan di Malaysia yang diketahui telah memodifikasi knalpotnya sehingga mengakibatkan polusi suara akan menghadapi hukuman penjara hingga 6 bulan dan denda hingga Rp2.000, sekitar 7 juta rupiah. Pengguna akan dilarang menggunakan sepeda motor yang terlibat sampai knalpotnya dikembalikan ke keadaan semula, sesuai standar. Aparat penegak hukum melakukan 3 pengukuran suara pada RPM yang berbeda-beda, dan mengambil rata-rata 3 pengukuran tersebut. Jika melebihi 95 desibel, knalpot akan segera diterbitkan berdasarkan Peraturan Kualitas Lingkungan, Kebisingan Kendaraan Bermotor tahun 1987. Operasi dilakukan oleh Departemen Investigasi dan Penegakan Lalu Lintas (JSPT) terhadap anggota yang keluar dari markas polisi di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Selama operasi, 280 kendaraan diperiksa, mendapati 146 surat tilang seperti pelanggaran kelengkapan berkendara seperti plat nomor, tidak ada kaca spion, tidak ada pajak jalan dan modifikasi knalpot. Mengganti knalpot standar dengan produk aftermarket alias racing tidak bisa sembarangan. Sebab di Indonesia juga punya ambang batas suara. Hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru. Dalam aturan itu tertulis bahwa batas ambang kebisingan sepeda motor terdiri atas untuk tipe 80 cm3 ke bawah maksimal 85 desibel dB. Lalu tipe 80 sampai 175 cm3 maksimal 90 desibel dan 175 cc ke atas maksimal 90 desibel. Jika melebihi ambang batas itu pengendara bisa dianggap melanggar karena knalpot dianggap tak laik jalan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 3, Junto Pasal 48 Ayat 2, dan Ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, begitu bunyi aturannya. Sementara itu di Indonesia polisi menggelar razia intensif bagi motor berknalpot bising di berbagai kota termasuk di wilayah kota Depok, Jawa Barat. Motor yang didapati menggunakan knalpot bising akan langsung diamankan untuk dibawa ke kantor polisi.
Kita skala prioritas hanya pelanggarannya knalpot bising aja karena meresahkan masyarakat, makanya kita fokus untuk penindakan knalpot bising saja, kata Kasat Lantas Depok AKBP Andi M. Indra waspada ketika dihubungi Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Jadi pelaksanaannya sudah 3 hari ini, kegiatannya bersifat hunting. Belum tahu sampai kapan kita tetap konsisten, berjalan aja, ujarnya. Razia itu tidak dilakukan di satu titik saja. Polisi melakukan razia secara mobile ke titik-titik rawan, seperti di Margonda, Juanda, dan Sawangan. Kalau untuk lokasinya hunting, jadi nggak stasioner, mobile, kita meliputi wilayah Juanda, Margonda, arah Sawangan, jadi tim saya jalan. Begitu lihat kita pinggirkan, knalpotnya tidak sesuai standar langsung kita tilang, kemudian motornya kita amankan ke kantor, ujarnya. Sepeda motor milik pengendara yang kena razia bakal disita. Pemilik boleh mengambil motornya kembali jika knalpotnya sudah diganti dengan yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya. Prosedurnya tetap kita lakukan penilangan begitu petugas melihat pelanggaran, kita lakukan penilangan kemudian barang buktinya kendaraannya karena tujuannya untuk memberikan efek jera, ujarnya. Kendaraan kami amankan dulu, dengan catatan, kalau mau ganti barang bukti dengan STNK, dia harus membawa knalpot standarnya ke kantor, lanjut Andi. Andi mencatat sudah ada 35 kendaraan yang diamankan. Angka itu tercatat dari hari pertama razia. Hari pertama 8, kedua 9, hari ini paling banyak ada 18, ujarnya. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.